hukum musik. Akhir-akhir ini banyak postingan sosial media, zaman IT, banyak postingan tentang hukum musik dengan berapi-api. Musik adalah haram, musik bid'ah, musik sesat, dengan dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Dan dalil-dalil itu saya sudah tahu lama sekali. Saya menghargai pendapatnya, menghormati orangnya. Saya yakin niatnya baik. Tapi di dunia yang sudah musik menjadi bagian kehidupan ini, sebagian musik juga sudah menjadi alat dakwah. Kemudian sebagian musik juga menjadi hiburan kesenangan orang taat. Masa dikebiau ya semuanya haram, bid'ah, sesat. Bahkan musik menjadi tanda hari kiamat. Ya, tanda dekatnya hari kiamat. Memang ada sih hadis itu, saya juga tahu ada. Jadi nanti di akhir zaman akan banyak makin meriah grup-grup musik. Ya. Iyalah, tapi kan apakah semuanya haram atau tidak? Sekali lagi, saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, tapi saya mohon kepada para penceramah, para pendakwah, para khatib, kalau berkhutbah, berceramah, berdakwah itu lihat, pertimbangkan kejiwaan kaum muslimin. Jangan hanya teks Quran, teks hadis yang sebenarnya masih diperselisihkan. Jangan lalu kita merasa benar sendiri, kemudian langsung secara bombastis ungkapan-ungkapan yang menakutkan, padahal di kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa terhindarkan. Maka saya jelaskan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ketiga imam terhormat ini yang ketiga-tiganya hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, ahli fikih, sangat bertakwa, sangat wirai. Wirai itu bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Tiga imam besar ini, imam terhormat, imam sangat populer dalam sejarah perjalanan manusia ini, menyatakan bahwa hukum musik, hukum asal musik adalah makruh. Kira-kira pinter nanti ya wong tiga imam ini dengan yang memposting itu ya. Saya memposting, saya tahu orangnya, setahu saya, mohon maaf ya, tidak hafal Quran juga. Tapi tetap saya hormati, saya tidak menyalahkan mereka. Mereka punya hak untuk menyatakan begitu, tapi karena bombastisnya, kemudian seperti tidak ada ruang lain untuk berbeda, itu yang saya keberatan, karena itu bisa memecah belah umat. Sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah menyatakan hukum asal musik makruh. Dalil yang digunakan oleh yang mengharamkan surat Luqman ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ini yang dijadikan dasar orang yang mengharamkan. Di antara manusia ada yang orang yang membeli lahwal hadis atau menjual lahwal hadis, omong kosong untuk menyesatkan orang tanpa ilmu. Lahwal hadis itu loh mereka maknai musik. Ya boleh-boleh saja, tapi imam tiga ini tidak maknai musik. Hadis yang melarang musik itu mereka maknai makruh, karena kekuatan hadis juga bukan mutawatir. Bahkan yang mengejutkan saya adalah Imam Al-Ghazali, tokoh sufi, orang yang sangat-sangat ahli ibadah, sangat-sangat menjaga diri dari wirai, menjaga diri dari maksiat, hafal Quran, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, menjadi rujukan tarekat mayoritas di dunia ini. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan hukum asal musik adalah mubah, boleh. Bayangkan, kira-kira Al-Ghazali dengan yang mengharamkan itu pinter dia. Ya mohon maaf, saya sekali lagi tanpa merendahkan yang, tapi kita harus mikirlah, orang sekelas Al-Ghazali memahami ayat dan hadis-hadis tentang yang dianggap sebagai dalil musik itu tidak haram.
Karena lahwal hadis jelas tidak bisa dimaknai musik. Kemudian bahkan ada hadis sahih Imam An-Nasai meriwayatkan Nabi SAW bersabda, aulim bidufuf atau a'linin nikaha bidufuf, umumkan, siarkan pernikahan itu dengan dufuf. Dufuf itu rebana. Zaman itu belum ada organ, belum ada gitar, belum ada suling. Mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah menyebut dufuf, yang sekarang juga menjadi salah satu alat musik. Jadi saya faham dari para ulama besar ini, kemudian saya tulis di fikih kontemporer, bahwa para ulama fikih kontemporer sepakat bahwa hukum asal musik boleh, bisa menjadi haram jika nanti niat, cara, dan akibatnya buruk. Sudah saya beritahu kan panjenengan, pokoknya kalau menyangkut pergaulan ini, niat, cara, akibat bisa menjadi baik, bisa bahkan mustahab, bahkan dapat pahala kalau cara, niat, cara, dan akibatnya baik. Ya, terus terang nek saya diminta untuk ceramah diiringi grup musik, ya saya memang ya bukan testa saya lah, tapi saya juga bisa memahami orang itu bisa lakunya juga salah satunya karena grup musik ada. Tapi sudahlah, jadi apa yang ada di masyarakat ini, jika tidak pasti ada larangan, maka boleh. Al aslu fil asya al ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrim. Pada dasarnya semua hal ini yang terkait dengan muamalah, terkait dengan pergaulan ini, hukum asalnya boleh, termasuk musik, kecuali ada larangan. Nah, untuk musik ini tidak ada larangan pasti konkret, ini eksplisit, tidak ada. Perlu penafsiran, perlu interpretasi, sehingga sudahlah, yang mengharamkan tetap benar boleh, yang memakruhkan benar boleh, yang membolehkan benar dan boleh. Nah, dalam wilayah fikih kalau terjadi perbedaan pendapat, sudah berulang kali saya sampaikan, pilihlah yang mudah. Iki nek diperselisihkan kan podo benere, podo alime, podo duwe dalile, maka pilih yang mudah. Sing mudah kita kalau musik haram atau musik boleh? Musik boleh kan. Tapi nek yang jero masjid yo aja lah ya. Kurang pantas kau yang jopo yang naik musik lo origin barang ngono. Tapi kalau ini rebana masih boleh. Tapi saya sebenarnya waktu di Al-Akbar dulu saya tidak boleh, harus di luar. Tapi sekarang menjadi boleh, ya sudah, itu hak yang mengelola masjid. Kalau di sini selagi bisa dihindari harus dihindari di dalam masjid. Bukan apa-apa, bukan berarti haram, enggak, tapi kepantasan itu harus menjadi pertimbangan.